Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdin Zuhdi di mata kuliah Islam dan Iptek. Hari ini seharusnya pertemuan ke-9 ya teman-teman. Namun karena pertemuan 8 belum kita laksanakan, kita di pertemuan ke-8 dulu. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita menggunakan lensa Unisa. Kita masih daring. Temanya adalah tafsir ilmiah tentang pembusukan. Silakan nanti teman-teman mengunjungi lensa Unisa ya. Di situ sudah saya uraikan subcapaian pembelajarannya. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembusukan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, kemarin pendekatan bayani, burhani, dan irfani ini sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, bayani itu teks, burhani itu ilmu pengetahuannya, irfan itu hikmahnya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menjelaskan proses pembusukan ini. Pertama menggunakan pendekatan bayani, teksnya seperti apa, kemudian burhani, ilmu pengetahuan, analisis Anda seperti apa, kemudian irfani, hikmahnya kenapa kok harus ada pembusukan, manfaatnya apa. Nah, irfaninya teman-teman harus bisa menjelaskan juga. Nah, bahan kajiannya surat Az-Zumar ayat 21 tentang proses pembusukan menurut sains dan Al-Quran. Metode kita problem based learning ya. Mahasiswa menganalisis suatu kasus dengan pendekatan yang sudah dipelajari teman-teman. Kasusnya ya tentang pembusukan itu. Pendekatan yang sudah dipelajari ya bayani, burhani, irfani. Kalau teman-teman kemarin menyimak materi sebelumnya, insya Allah teman-teman bisa memahami. Nah, materi sebelumnya bisa diunduh di pertemuan ke-7 di lensa Unisa, juga sudah saya uraikan ya teman-teman. Nah, ini PPT-nya juga bisa diunduh di situ. Baik teman-teman, kemudian penilaian. Mahasiswa dianggap hadir dan mendapatkan penilaian pada pertemuan ke-8 ini apabila mengikuti, menyimak, serta mengerjakan instruksi dari dosen tentang proses ilmiah pembusukan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, media pembelajarannya teman-teman harus menyimak terlebih dahulu lensa Unisa ini dan materi yang ada di tausiah.net. Teman-teman tinggal klik ini, tinggal diklik nanti muncul ini di sini. Ya, teman-teman baca. Ya, ayat Al-Quran mengandung banyak isyarat sains. Ada perkiraan bahwa di dalamnya terdapat 800 ayat Al-Quran yang sesungguhnya memberikan isyarat sains. Nah, sebagian di antaranya memang memberikan tantangan tersendiri untuk memahami maknanya secara literal, ya, bayani, tekstual. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan lain yang melibatkan ilmu pengetahuan untuk memahami isyarat-isyarat sains dalam Al-Quran, yaitu dengan pendekatan burhani atau ilmu pengetahuan. Jadi Quran itu tidak cukup hanya dipahami dengan pendekatan tekstual saja, tapi juga harus pendekatan burhani, yaitu ilmu pengetahuan. Tentunya pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat sains ya, itu juga mendorong dimensi etik yang perlu dikonstruksi dengan pendekatan irfani. Dimensi etik itu ya hikmahnya lah, kurang lebih apa sih yang ada di balik itu. Nah, teman-teman nanti bisa menyimak di sini ada PPT yang bisa di-download ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Askuri, penggagas mata kuliah Sains dan Islam dan Sains atau Islam dan Iptek. Teman-teman nanti di situ membaca surat Az-Zumar ayat 21 ya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air, dan di bumi kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur bercerai-berai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini ayat tentang pembusukan dalam Al-Quran, tapi ini ayatnya, bayaninya teman-teman, ini perlu dijelaskan secara ilmu pengetahuan burhaninya. Nah, teman-teman nanti harus bisa membuat argumentasi ini. Bagaimana bayannya, teksnya dibaca, ayatnya dibaca, alam taro annallaha anzala minas samai, dan seterusnya ya, dan artinya. Kemudian para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik di ayat ini teman-teman, karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunnatullah, sebuah keniscayaan. Akan tetapi mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Ini yang menarik. Nah, ulama klasik zaman dulu belum mampu mengungkap hal ini, tapi hari ini kita bisa mengungkapnya secara sains, secara ilmu pengetahuan.
atau dikenal dengan pendekatan burhani. Teman-teman, saya kira apapun latar belakang keilmuan Anda, kita bisa membaca terlebih dahulu di materi-materi yang sudah berserakan di Google ya teman-teman ya, buku-buku jurnal ya tentang proses pembusukan itu kita bisa mempelajari secara otodidak, dan teman-teman nanti bisa berargumentasi. Dan yang paling penting adalah mengapa sih Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan. Nah, di ayat ini teman-teman bisa melihat Allah menggunakan ayat inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kita itu disuruh merenung. Coba pelajaran apa yang bisa dipetik dari ayat ini. Nah, untuk bisa memetik ayat pelajaran ini, nah tentu kita tidak bisa hanya dengan membaca teksnya saja, bayanisnya saja, tapi harus ada proses ilmu pengetahuan yang dilibatkan di situ. Nah, inilah tugas teman-teman nanti. Nah, biologi modern telah menemukan adanya jasad renik mikroskopik ya yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Nah, teman-teman nanti ungkap ini lebih lanjut dengan sumber-sumber yang teman-teman tentu membaca terlebih dahulu. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain sebagainya. Yakult itu kan mengandung bakteri yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak semua bakteri itu berdampak negatif gitu. Nah, kenapa harus ada bakteri? Kenapa harus ada proses pembusukan? Baik pembusukan yang sifatnya baik atau buruk. Bayangkan coba teman-teman, kalau makanan yang kita kunyah, yang kita telan tidak ada proses pembusukan, apa yang akan terjadi? Sampah yang menggunung, tidak ada proses pembusukan, akan apa yang akan terjadi? Nah, hikmah-hikmah itu loh, itu irfaninya teman-teman. Tapi prosesnya itu burhaninya, pengetahuan, ilmu pengetahuannya harus diuraikan dengan sains ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmiah. Nah, dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah ya. Nah, bakteri E. coli misalnya ya, yang berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar yang tadi sudah saya singgung, telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Nah, ini kan luar biasa teman-teman. Nah, ini penelitian kekinian ya, ini penelitian kekinian. Namun isyaratnya sudah tertera di dalam Al-Quran 1400 tahun lebih yang lalu ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, dan sampai hari ini pun kita masih bisa membaca dan mengamalkan ayat ini. Nah, ayat inilah inspirasi terhadap pengembangan ini bakteri E. coli ini sebenarnya. Nah, silakan ya, kembangkan analisismu tentang hal ini dengan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani ya teman-teman. Nah, silakan nanti aktivitas pembelajarannya apa? Mahasiswa pertama menyimak materi tentang tafsir ilmiah tentang pembusukan dengan baik dan tuntas. Di laman ini tadi dibaca beberapa kali ya biar paham teman-teman. Kemudian mahasiswa menyimak video pembelajaran dari dosen, dari saya yang saya buat ini. Kemudian mahasiswa membuat video argumentasi atas analisis yang telah Anda lakukan tentang proses ilmiah pembusukan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, video direkam diunggah di channel YouTube mahasiswa dengan durasi minimal 3 menit supaya mudah teman-teman bisa membuat PPT-nya dulu, misalnya PowerPoint-nya atau tulisan singkat yang ditampilkan biar enak ngomongnya begitu. Kemudian yang kelima, video yang diunggah diberi judul materi kuliah dan nama mahasiswa. Materi kuliahnya hari ini ya tafsir ilmiah tentang pembusukan, dan cantumkan nama Anda. Nah, pada kolom deskripsi diberi informasi makul ya, mata kuliahnya, prodinya, dan nama dosennya. Dan pastikan dicantumkan tagar Unisa ya teman-teman seperti biasanya. Kemudian link video diunggah di Lensa Unisa paling lambat Sabtu ya, tanggal 11 Juni. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, saya kira waktunya sangat cukup ya, karena membuat video 3 menit itu sebentar sekali ya teman-teman ya. Bagi yang tidak mengunggah link video dianggap tidak hadir di pertemuan yang ke-7 ini, ke-8 ke-8. Nah, mohon yang sudah mengunggah nanti menulis nama di grup. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Ini penting sekali di mata kuliah Islam dan Sains supaya kita tahu bahwa proses pengembangan ilmu pengetahuan di dunia saat ini sebenarnya sudah ada bayannya, teks literalnya dalam Al-Quran, isyarat ilmiahnya dalam Al-Quran. Nah, supaya kita bisa memahami itu, silakan teman-teman nanti membuat analisis ya tentang proses pembusukan ini yang diisyaratkan dalam surat Az-Zumar ayat 21 ini. Anda jelaskan, ini teksnya mah Az-Zumar ayat 21 ini bayaninya.
analisisnya, burhaninya apa, ilmu pengetahuan secara biologi mungkin, secara kimia mungkin, atau pendekatan yang lain ya. Yang jelas itu ada teori yang Anda kutip. Anda bisa membaca buku-buku, referensi-referensi dari tokoh-tokoh ahli, sebutkan di situ boleh. Ya, menurut siapa, dalam buku apa, halaman berapa, bahwa proses pembusukan ini begini-begini, bakteri itu begini-begini, kenapa harus ada pembusukan. Nah, secara irfani Anda uraikan. Ya, bayangkan kalau tidak ada pembusukan akan terjadi ini. Nah, itu hikmahnya, irfaninya. Ya, ada etikanya. Ya, bayangkan membuang sampah di tempatnya. Kalau bayangkan kalau tidak busuk, manusia dikubur kalau tidak busuk, bayangkan ya. Bayangkan itu di makam Baqi yang ada di Madinah itu, setiap 10 tahun atau berapa tahun sekali itu makam yang sudah ada itu di dikosongkan lagi untuk diisi yang baru. Tapi kalau tidak ada pembusukan, masih utuh itu di dalamnya. Nah, ini banyak hikmah-hikmah secara irfani inilah yang Anda nanti bisa ungkapkan dengan video argumentasi yang Anda lakukan, yang Anda buat. Tentu teman-teman, Anda tidak akan bisa berargumen kalau Anda tidak membaca. Maka berbekali dulu diri Anda dengan pengetahuan, dengan membaca referensi-referensi yang memadai terkait dengan materi ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA kita. Terima kasih, semoga bisa memahamkan dan membuat teman-teman semangat untuk belajar lebih giat ya. Jika kita lelah dengan belajar, maka kita harus siap menanggung perihnya dengan kebodohan, kata Imam Syafi'i. Maka kita jangan lelah. Belajar itu memang tidak mudah, tapi tentu hidup kita menjadi susah kalau kita tidak mau belajar. Hikmahnya begitu teman-teman. Mari kita belajar, semangat untuk apa? Untuk pencerahan kita dalam menghadapi tantangan dunia ke depan yang semakin kompleks. Dengan ilmu pengetahuan insya Allah kita bisa tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.